Saya ketawa kemarin itu, ada orang-orang munafik dalam golongan kita. Ustadz Yahya katanya sejak ditangkap jadi melempem, jadi lemah. Lemah matamu. Saya bukan melempem, saya ini tahu persis. Dalam kitab Perjanjian Baru, Kristen itu ada taktiknya. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. New Testament, Perjanjian Baru. Jadi taktik orang kafir itu begitu. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kalau menghadapi ular, gampang. Kita harus lebih cerdik daripada ular. Menghadapi beringasnya harimau, kita harus lebih beringas daripada harimau. Begitu caranya. Nah, ini kan kita terjebak pada kecerdikan orang-orang kafir. Satu kalimat Panji Gumilang, saya sudah tahu kemana dia berpihak dan siapa pendukungnya. Saya sudah tahu. Panji Gumilang mengatakan masjid ini tempat orang-orang putus asa. Masjid, kata Gumilang itu, tempat orang-orang pelit. Ada betul banyak salahnya, ada betulnya juga. Kita mesti koreksi. Ini bajingan tua punya suara ini. Iblis tua, kalau bagi saya iblis tua. Nah, dia mengatakan rumah ibadah itu katanya di Vatikan. Bayangkan itu. Dan dia menggelar diri sebagai syekh. Itu dia. Syekh itu di atas ustadz, di atas ulama, syekh. Ngeri. Masa depan perjalanan Islam ke depan ini ngeri. Mengislamkan yang kafir, mengokohkan iman saudara muslim. Ibu bapak tahu kejadian kita dari bulan Ramadan sampai hari ini? Umat kita tidak bisa melihat mana Islam yang betul ini, karena sesama ulama dipecah-pecah, saling fitnah, saling hina, bahkan nasab para habaib dihancur leburkan. Jadi Panji Gumilang ini di belakangnya itu latazidana asyadana syihada watalil lazina amanul yahuda walazina asyrak. Yang paling keras kata Allah dalam Al-Maidah, yang paling keras yang kamu ketahui permusuhannya dengan orang-orang mukmin adalah Yahudi dan musyrik. Musyrik itu siapa? Musyrik itu orang-orang kafir. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami muliakan, kami hormati, di kesempatan ba'da isya ini, solat isya ini, kembali Allah kumpulkan kita. Saya kebetulan kurang lebih 2 minggu dari tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 18, dan yang terakhir tadi siang khutbah di Perawang, berada di Kabupaten Siak, berkeliling di beberapa tempat. Kebetulan tadi sebenarnya saya sudah kembali pulang ke Jakarta. Kawan saya memberitahukan mampir di Masjid Al-Falah untuk memberikan ceramah. Padahal saya nggak ada jadwal di masjid ini, cuma permintaan mendadak.
dan kesehatan saya juga agak terganggu. Jadi saya nggak ada jadwal, cuma mampir saja. Sekaligus ingin memperlihatkan kepada jamaah beginilah kita kondisi umat Islam saat ini. Agama kita dipermainkan dan kita di Riau ini jumlahnya nggak berapa banyak, paling nggak sampai 10 juta. Bahkan dari Lampung sampai ke Nangro Aceh Darussalam kita ini nggak sampai 50 juta. Tapi penduduk Indonesia ini ada sekitar hampir 300 juta. Jadi dari wilayah Sumatera dan Nangro Aceh Darussalam tinggal nasib-nasiban. Apakah Allah Subhanahu wa taala masih berpihak kepada kita? Tapi di dalam Al-Quran itu Allah katakan Dia akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu akan mengubahnya. Saya ini suka keliling berdakwah dan musuh saya itu kelompok kafir dan munafik. Munafik dan kafir itu adalah musuh saya berdakwah. Mereka sudah menguasai kita, bahkan sangat menakutkan. 2024 ke depan, kalau kita gagal kali ini, tidak tahu jadi bagaimana keadaan kita. Coba Bapak Ibu lihat kondisi yang terjadi sekarang. Bahkan sampai hari ini bukan orang kafir di belakang layar, tapi yang disuruh maju adalah orang Islam. Saya kan sudah berapa kali ceramah di sini. Dulu sebelum saya masuk penjara, saya keluar, saya sering mengatakan kalau orang kafir itu mereka tidak ada pengaruh bagi orang Islam, bagi agama Islam. Kecil persentase orang kafir itu, baik secara politik apalagi dalam masalah agama, nggak akan berpengaruh. Tapi di seluruh Indonesia saya selalu bilang, bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Saya bukan ustaz, saya juga bukan ulama, bukan. Justru karena perjuangan itulah saya sampai ke penjara. Tapi tidak ada bosan-bosannya saya selalu bilang bagaimana caranya supaya umat Islam itu terpecah belah. Sekarang terjadi. Di satu sisi ketika kita mendapat tantangan, para ustadz tiarap. Ada yang gak berani bisa bicara. Alhamdulillah UAS masih bisa, masih mau berbicara, tapi nggak berani untuk menekan rezim yang zolim ini, nggak berani. Saya karena orang yang diberi hidayah, ini Panji Gumilang yang iblis tua ini kan, kita hanya bikin masalah sedikit
dianggap penista agama, tapi saya nggak terbukti dalam pengadilan, saya bebas. Dan dalam penjara pun saya menolak semua orang Islam untuk bela saya. Wallahi, Egy Sujana sampai datang ke rumah saya tersinggung, Ustaz tolak saya jadi pengacara. Loh, kapan pernah saya pakai orang Islam bela? Perjuangan saya hanya bergantung kepada Allah dari dulu. Jadi saya bilang, polisi pun memberikan pengacara, saya tolak. Saya enggak suka mengandalkan manusia. Jadi ibu bapak, kita berdoa saja. Saya mungkin enggak panjang, 5 menit lagi saya berhenti. Kita berdoa bersama, minta pemimpin terbaik bagi bangsa ini. Kita minta pemimpin yang betul-betul memihak kepada Islam, kepada kita. Kita jangan pernah sombong, takabur. Karena ibu bapak mesti lihat, saya ini orang dari kafir yang kemudian masuk Islam. Saya sudah bilang-bilang dari dulu, orang kafir merekrut orang Islam itu ada 3 kategori. Yang pertama, orang Islam itu pandai dalam ilmu politik, cerdas. Yang kedua, orang Islam itu jago dalam ilmu Islam, pintar dalam ilmu Islam, bahasa Arabnya, balaghahnya, makhraj tajwidnya jago, dan itu direkrut orang kafir. Dan yang ketiga, yang akan direkrut oleh orang-orang kafir adalah orang mukmin yang mempunyai pangkat dan jabatan. Ini yang terjadi. Dan dulu saya sudah ceramah begitu. Asakata anil haqi syaitonun akros. Siapa berdiam ketika kebenaran diganggu, maka mereka adalah syaitonun akros, setan yang bisu. Momen seperti ini seharusnya berdiri kita, para ustaz, serentak kita bicara. Tapi kan menurut tayangan Karni Ilyas, Indonesia Lions Club 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, dengan satu judul, 62,9% orang Indonesia takut berkomentar. Ini kita tinggal tunggu saja sampai kapan Allah berikan kita pertolongan. Takut di penjara, takut ditangkap, takut mati. Nah, itu. Ini ibu bapak. Saya ketawa kemarin itu, ada orang-orang munafik dalam golongan kita. Ustadz Yahya katanya sejak ditangkap jadi melempem, jadi lemah. Lemah matamu. Saya bukan melempem, saya ini tahu persis. Dalam kitab Perjanjian Baru, Kristen itu ada taktiknya. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. New Testament, Perjanjian Baru. Jadi taktik orang kafir itu begitu. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kalau menghadapi ular, gampang. Kita harus lebih cerdik daripada ular. Menghadapi beringasnya harimau, kita harus lebih beringas daripada harimau. Begitu caranya. Nah, ini kan kita terjebak pada kecerdikan orang-orang kafir. Lalu menganalisa, Panji Gumilang di belakangnya adalah Israel. Salah ibu bapak, salah. Satu kalimat Panji Gumilang saya sudah tahu kemana dia berpihak dan siapa pendukungnya. Saya sudah tahu. Panji Gumilang mengatakan masjid ini tempat orang-orang putus asa. Masjid, kata Gumilang itu, tempat orang-orang pelit. Ada betul banyak salahnya, ada betulnya juga.
Kita mesti koreksi. Ini bajingan tua punya suara ini. Iblis tua, kalau bagi saya iblis tua. Karena tidak mungkin orang kafir mampu mengalahkan Islam. Dari dalam sejarah nggak pernah kafir menang. Bagaimana caranya? Hancurkan persatuan ukhuwah umat Islam. Dia mengatakan rumah ibadah itu katanya di Vatikan. Bayangkan itu. Dan dia menggelar diri sebagai syekh. Itu dia. Syekh itu di atas ustaz, di atas ulama, syekh. Ngeri. Masa depan perjalanan Islam ke depan ini ngeri. Kalau cuma Riau ini berapa jumlahnya? Di Riau tambah Sumbar, tambah Medan, nggak seberapa. Susah. Sudah lihat kemarin kan, 90% pilih Prabowo, kalah kita kan. Menang kita, tapi yang dilantik Jokowi. Kenapa? Saya ingat dengan seorang sufi berbicara, kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Makanya saya tidak pernah mengorganisir diri di Islam manapun. Saya dari dulu single fighter, petarung. Tadi saya ditelepon sama orang Amerika bernama Mr. Joshua Graham. Dia bertanya kepada saya bilang saya dulu bekas pendeta yang masuk Islam. Pak Lukman punya teman, Habib Lukman punya teman, Haji Lukman punya teman. Ustaz, dia mau datang ke sini. Saya bilang, you tak boleh masuk di masjid, you belum sunat, tak boleh masuk di masjid. Kapan bisa jumpa? Besok, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan dia masuk Islam. Dia WA terus sama saya. Begitu perjuangan. Mengislamkan yang kafir, mengokohkan iman saudara muslim. Ibu bapak tahu kejadian kita dari bulan Ramadan sampai hari ini? Umat kita tidak bisa melihat mana Islam yang betul ini, karena sesama ulama dipecah-pecah, saling fitnah, saling hina, bahkan nasab para habaib dihancur leburkan sampai hari ini. Coba buka di YouTube itu, buka dari bulan Ramadan masalah ini sampai sekarang. Ini dia. There is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang kita ini yang orang awam tak bisa melihat. Insya Allah anak bisa melihat itu. Jadi Panji Gumilang ini di belakangnya itu latazidana asyadana syihada watalil lazina amalul yakuda walazina asyrak. Yang paling keras kata Allah dalam Al-Maidah, yang paling keras yang kamu ketahui permusuhannya dengan orang-orang mukmin adalah Yahudi dan musyrik. Musyrik itu siapa? Musyrik itu orang-orang kafir. Jadi mereka ini bersatu dalam satu kekuatan. Bagaimana Islam ini di Indonesia ini lenyap, atau kalau tidak hancur, tidak berkutik. Makanya ngeri sekali keadaan ini. Ketika ada satu calon presiden yang disukai masyarakat luas, tiba-tiba wasit jadi pemain. The referee become a player. Ini wasit jadi pemain. Atau istilah kita orang Indonesia, cawe-cawe Jokowi. Itu harusnya kan beliau itu adil, berdiri di tengah, biarkan Prabowo, Anies, Ganjar mereka fight, mereka baku hantam di situ. Nah, di saat orang ini mau mencalonkan diri, dicari terus kesalahannya.
Bahkan berita yang tadi siang saya lihat itu, Allahu Akbar, Profesor Hukum Tata Negara, Profesor mantan Menteri, Wakil Menteri orang Banjarmasin, Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham. Itu sudah memberikan sebuah gambaran. Itu salah satu gambaran di belakang itu, jamaah. Jadi kita para ustadz ini lebih piawai dari para politikus. Satu-satu gambar ini keluar dari belakang. Apa-apa itu? Nah, kita tidak. Ada yang punya spesialisasi, punya kompetensi di bidang hukum, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang pertahanan keamanan. Nah, mereka itu yang harusnya bersuara juga. Ini dia. Tapi kan watak masyarakat kita ini kan mudah dibayar. Urusan Islam itu kan urusan nomor 100. Sama dengan kita di dalam masjid begini. Kalau si ustadz tidak mendapat bayaran mahal, apalagi kalau sudah bilang ustadz terkenal, itu budgetnya mesti mahal. Lalu membanding-bandingkan. Kemarin di Siak saya diumumkan, orang dari kabupaten, alhamdulillah kita berjumpa dengan ustadz kondang. Kondang dari mana? Keundangan, yes. Jangan membeda-bedakan, ini ustadz kampung, ini ustadz desa, ustadz kecamatan, ustadz kota. Allahu Akbar. Jangan. Inilah mencari kesempatan di dalam kesempitan.